Hai semuanya, nama saya Halifatul Ditan Rumalia dari kelompok 5 Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Sini Sofyan dari kelompok 5 Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Terima kasih. Hai semuanya, nama saya Wahyu Tadalulono dari kelompok 5 Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ivan Dermawan Damanik dari kelompok 5 Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Tunggu Ramadhani dari kelompok 5 Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Terima kasih. Latar belakang istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, Demos artinya rakyat dan Kratos artinya kekuasaan. Jika keduanya digabungkan, berarti kekuasaan rakyat. Adapun pengertian paling singkat tentang demokrasi adalah kekuasaan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Di antara pengertian demokrasi, definisi dari Abraham Lincoln dapat mewakili yaitu pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Selain demokrasi, penegakan hak asasi manusia atau HAM merupakan elemen penting terhadap peradaban sebuah negara. Demokrasi dan HAM juga diartikan sebagai hasil dari usaha yang dilakukan manusia untuk mencapai harkat, martabat, dan martabatnya sebagai makhluk sosial. Dalam hal ini, demokrasi dan HAM saling melengkapi satu sama lain. Demokrasi menjamin bahwa HAM dihormati dan dilindungi, sedangkan HAM memungkinkan rakyat untuk melaksanakan hak-hak mereka secara penuh dalam sebuah sistem demokratis. Definisi demokrasi. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan di mana kekuasaan dipegang oleh rakyat atau warga negara secara langsung atau melalui perwakilan yang dipilih secara bebas dan terbuka dalam pemilihan. Demokrasi memprioritaskan prinsip-prinsip kesetaraan dan kebebasan individu dan mengakui hak-hak sipil politik warga negara untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dalam sistem demokrasi, hak suara dipandang sebagai hak fundamental dan keputusan dibuat melalui proses musyawarah dan negosiasi. Dengan tujuan mencapai konsensus dan kepentingan bersama. Penting untuk memahami pentingnya demokrasi dan untuk mengakui nilai hak warga negara untuk memiliki suara dalam keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Sistem pemerintahan yang demokratis memungkinkan warga negara untuk secara terbuka mengekspresiasikan pendapat mereka untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan untuk meminta pertanggungjawaban perwakilan terpilih atas tindakan mereka. Prinsip-prinsip demokrasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, kedaulatan rakyat. Prinsip utama demokrasi adalah bahwa kekuasaan dan otoritas dalam pemerintahan berasal dari rakyat. Hal ini berarti bahwa rakyat mempunyai hak suara dan partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan publik, baik melalui pemilihan umum atau mekanisme partisipasi lainnya. Dan yang kedua yaitu hukum dan hak asasi manusia. Demokrasi harus didasarkan pada hak asasi manusia, keadilan, dan supremasi hukum. Setiap orang harus diperlakukan sama di bawah hukum dan mempunyai hak yang sama untuk diakui dan dihormati sebagai individu. Dan yang ketiga yaitu kebebasan berpendapat dan pers. Prinsip ini memastikan bahwa setiap orang bebas untuk menyampaikan pendapat, termasuk mengkritik pemerintah atau pemimpin politik tanpa takut diintimidasi atau dihukum. Yang keempat yaitu keterbukaan dan akuntabilitas. Demokrasi memerlukan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan publik. Para pemimpin politik harus bertanggung jawab atas tindakan mereka, dan rakyat harus mempunyai akses informasi yang cukup untuk dapat membuat keputusan yang bijaksana. Dan yang kelima yaitu pemilihan yang bebas dan adil. Pemilihan harus dilakukan secara teratur dan adil, serta tidak ada pihak yang dapat memanipulasi proses tersebut. Setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan untuk memilih. Yang keenam yaitu pluralisme dan toleransi. Demokrasi harus menjamin kebebasan beragama, berpendapat, dan menjalankan budaya yang berbeda. Prinsip ini memastikan bahwa setiap orang tanpa terkecuali dihormati dan sebagai bagian dari masyarakat yang demokratis.
Dan yang ketujuh atau yang terakhir yaitu penghormatan terhadap kebijakan publik. Prinsip ini menjamin bahwa keputusan publik yang diambil oleh pemimpin, politik atau pemerintah harus dihormati, bahkan oleh orang-orang yang tidak sepakat dengan kebijakan tersebut. Hal ini berarti bahwa rakyat harus mempunyai hak untuk mengkritik kebijakan, namun tetap menghormati institusi, pemerintah, dan sistem demokrasi secara keseluruhan. Terima kasih. Bentuk-bentuk demokrasi. Ada beberapa bentuk demokrasi yang berbeda. Di antaranya adalah yang pertama, demokrasi langsung. Di sini, keputusan politik dibuat oleh rakyat melalui referendum atau pemungutan suara langsung. Ini terjadi tanpa melalui perwakilan atau lembaga politik. Yang kedua, demokrasi representatif. Di demokrasi representatif, rakyat memilih wakil mereka melalui pemilihan umum yang dilakukan secara berkala. Wakil ini kemudian membuat keputusan politik atas nama rakyat. Tiga, demokrasi parlementer. Di sini, eksekutif atau pemerintah tergantung pada dukungan mayoritas di parlemen untuk tetap berkuasa. Parlemen berperan penting dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan politik. 4. Demokrasi konsensus. Di demokrasi konsensus, keputusan politik diambil melalui kesepakatan bersama antara berbagai kelompok politik, sosial, dan ekonomi. 5. Demokrasi deliberatif. Di sini keputusan politik dibuat setelah diskusi dan debat terbuka antara warga negara yang berbeda pendapat. Tujuannya adalah mencapai kesepakatan dan konsensus melalui dialog terbuka dan rasional. Kelima, demokrasi elektronik. Ini adalah bentuk demokrasi yang relatif baru, di mana teknologi informasi dan komunikasi digunakan untuk memfasilitasi partisipasi warga dalam proses politik, termasuk pemilihan umum dan pengambilan keputusan politik. Semua demokrasi ini memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing dan dapat bervariasi tergantung pada negara dan budayanya. Demokrasi di Indonesia saat ini. Saat ini Indonesia telah mengalami beberapa kemajuan dalam perjalanan demokrasinya. Pemilu-pemilu yang diadakan secara rutin, kebebasan pers, kebebasan berekspresi, serta kebebasan berkumpul dan berserikat adalah beberapa tanda kemajuan dalam demokrasi Indonesia. Namun, terdapat juga beberapa tantangan yang masih dihadapi dalam perjalanan demokrasi Indonesia saat ini. Beberapa di antaranya adalah: 1. Praktek-praktek politik uang yang masih sering terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Yang kedua, terbatasnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, keterbatasan kebebasan pers dan hak asasi manusia yang masih dihadapi oleh sejumlah media dan kelompok masyarakat tertentu. Secara keseluruhan, perjalanan demokrasi Indonesia saat ini masih menghadapi banyak tantangan. Namun dengan upaya-upaya yang terus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan hak asasi manusia, diharapkan bahwa Indonesia dapat terus berkembang menuju demokrasi yang lebih matang dan berkelanjutan. Definisi hak asasi manusia atau HAM. HAM atau hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap individu hanya karena mereka adalah manusia dan diakui secara internasional sebagai hak yang mendasar, tidak dapat dicabut dan harus dihormati serta dilindungi oleh negara dan masyarakat. HAM mencakup hak-hak sipil dan politik seperti kebebasan berbicara, berkumpul, dan beragama, serta hak untuk tidak disiksa atau dipenjara secara semena-mena. Selain itu, HAM juga mencakup hak ekonomi, sosial, dan budaya, seperti hak atas pekerjaan yang layak, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan. Pengakuan dan perlindungan terhadap HAM dianggap penting untuk menciptakan kehidupan manusia yang damai dan sejahtera di seluruh dunia. Ada beberapa macam jenis hak asasi manusia. Yang pertama, hak sipil dan politik. Hak ini berkaitan dengan kebebasan individu dalam berpendapat, berserikat, dan beragama, serta hak untuk memilih dan dipilih dalam proses pemilihan umum. Yang kedua, ada hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak ini berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia seperti kesehatan, pendidikan, pangan,
perumahan, dan lingkungan yang sehat. Yang ketiga, ada hak asasi anak. Hak asasi ini berkaitan dengan perlindungan, pengembangan anak, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, budaya, dan politik. Yang keempat, ada hak asasi hukum. Hak asasi ini bertujuan untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Dan yang terakhir, ada hak asasi peradilan. Persis seperti hak asasi hukum. Hak asasi peradilan juga berkaitan dengan perlakuan yang sama dalam tata cara peradilan. Itu meliputi hak untuk mendapatkan pembelaan hukum dalam proses pengadilan. HAM menurut pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Terdapat beberapa pasal dalam UUD 1945 yang berkaitan dengan hak asasi manusia di Indonesia. Berikut adalah beberapa pasal yang terkait. Yang pertama, ada pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Selanjutnya pasal 28A ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Selanjutnya, pasal 28B ayat 2 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak-haknya sebagai manusia serta berhak atas perlindungan hukum yang adil. Selanjutnya pasal 28I ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selanjutnya, pasal 28J ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pendidikan. Selanjutnya, pasal 28K ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal-pasal tersebut menegaskan bahwa hak asasi manusia harus dihormati dan dilindungi oleh negara dan pemerintah. Hak asasi manusia di Indonesia saat ini. Di Indonesia saat ini, upaya untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia atau yang biasa disebut dengan HAM atau HAM terus dilakukan. Beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai gambaran tentang kondisi HAM di Indonesia saat ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kehadiran lembaga independen yang memantau HAM di Indonesia terdapat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau yang biasa disebut dengan Komnas HAM yang bertanggung jawab untuk memantau dan mempromosikan HAM di Indonesia. Selain itu, terdapat juga lembaga lain seperti Komisi Penyiaran Indonesia atau biasa disebut dengan KPI dan Ombudsman Republik Indonesia yang turut memperjuangkan hak-hak asasi manusia. Dan yang kedua yaitu komitmen untuk menegakkan HAM. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmennya untuk menegakkan HAM dengan membentuk berbagai lembaga dan kebijakan. Selain itu, kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu juga mulai dituntaskan dan pelakunya diadili. Dan yang ketiga, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak minoritas. Di Indonesia terdapat berbagai kelompok minoritas yang rentan mengalami diskriminasi dan pelanggaran HAM seperti kelompok LGBT, perempuan, dan agama minoritas. Namun, pemerintah Indonesia mulai mengakui hak-hak mereka dan melakukan berbagai upaya untuk melindungi mereka dari diskriminasi dan kekerasan. Yang keempat, tantangan yang masih dihadapi. Meskipun telah banyak kemajuan dalam perlindungan HAM di Indonesia, masih ada berbagai tantangan yang harus dihadapi. Beberapa di antaranya adalah masih adanya kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan dan pengusaha, serta masih banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia. Kesimpulan mengenai demokrasi dan HAM. Demokrasi dan hak asasi manusia adalah prinsip-prinsip mendasar dalam kehidupan masyarakat yang dianggap penting untuk mencapai keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan bagi semua orang.
Demokrasi memberikan kesempatan kepada semua warga negara untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik. Sementara HAM menjamin bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk hidup, kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, hak-hak ekonomi dan sosial, dan lain sebagainya. Namun, implementasi demokrasi dan HAM seringkali dihadapkan pada tantangan dan hambatan yang kompleks seperti korupsi, ketidakadilan, diskriminasi, dan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, perjuangan untuk menjaga dan memperkuat demokrasi dan HAM harus terus dilakukan oleh seluruh warga negara dengan cara yang bertanggung jawab dan kesinambungan.